negara tersebut. Ini persoalan yang selalu dialami oleh bangsa kita ya, terutama buat masyarakat-masyarakat kita di daerah. Karena intoleransi ini oknum-oknumnya selalu ada. Dan dimanapun itu selalu ada. Makanya ini mencerminkan bahwa Indonesia ini sedang menghadapi satu permasalahan isu yang namanya isu intoleransi. Dan kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Ya, kita pasti menyesalkan ya dengan kejadian dari oknum-oknum intoleransi. Karena sesuai dengan pasal 29 ayat pertama dan kedua, bahwa negara ini menjamin setiap warga negaranya untuk mereka punya hak konstitusional untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi intoleransi ini sangat disayangkan karena mengingat negara kita ini berdasarkan Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu bukan hanya ketuhanan untuk satu agama, tapi ketuhanan untuk semua agama. Jadi ini perkara yang benar-benar harus diselesaikan karena bangsa kita tidak akan pernah mengalami kemajuan selama isu-isu intoleran itu dibiarkan. Menurut Bapak sendiri kan ini sudah klarifikasi ya, dan bilang adanya miskomunikasi dan permintaan maaf sendiri, ini sangat menyayangkan nggak sih mungkin terkait walaupun sudah adanya klarifikasi dan bilang miskomunikasi. Ya kan katanya miskomunikasi, tapi kan kejadian intoleran, pembubaran tempat ibadah, pembubaran kegiatan ibadah itu terjadi berulang-ulang. Tidak hanya di satu daerah, tapi daerah yang lain. Bayangkan dalam waktu 3 hari, itu terjadi di Bandung dan juga terjadi di Depok, yang notabene dua-duanya ini adalah daerah di Jawa Barat. Dan tidak hanya di situ, tapi juga terjadi penolakan ibadah yang terjadi di gereja GMS Bantul di Jawa Tengah, di Jogja. Dan juga ada juga yang di Kalimantan Timur, di Samarinda, ada juga yang di Makassar. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Makanya intoleransi itu adalah termasuk oknum-oknumnya itu pengkhianat konstitusional, pengkhianat konstitusi. Jadi pengkhianat bangsa ini adalah salah satunya oknum-oknum intoleran. Dan ini tidak bisa dibiarkan, makanya saya mendorong untuk aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk bisa bertindak secara tegas. Apalagi kan sesuai dengan KUHP yang baru 303 tahun 2023, bahwa pembubaran ibadah, pelarangan ibadah, itu ada tindak pidananya. Makanya supremasi hukum harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Supaya ini tidak terjadi berulang-ulang, sampai kemudian ada beberapa oknum akan menganggap kalau kita mengusik ibadah agama lain, toh juga berakhir dengan permintaan maaf, dan ini tidak boleh. Harus ada sanksi tegas. Harus aparat penegak hukum tegas untuk menindak dan mendisiplinkan, bahkan pidanakan dan penjarakan mereka. Harus ada efek jera, karena kalau cuma selesai dengan mediasi dan permintaan maaf, makanya nanti mereka yang lain, kelompok-kelompok yang lain, ini kelompok intoleran, mereka akan merasa, toh pada ujungnya juga permintaan maaf. Nah, yang membuat mereka jera adalah ketika supremasi hukum ditegakkan. Apa itu? Pidanakan. Nah, unsurnya ada, makanya kami mendorong, saya pribadi mendorong, apalagi saya sebagai penggiat untuk aktivis kebangsaan dan aktivis kebebasan beribadah, pejuang toleransi, maka kami mendorong aparat penegak hukum, supremasi hukum harus ditegakkan. Apa jadinya kalau pemerintah tidak hadir untuk menegakkan, apalagi unsur pasal pidananya sudah ada, sesuai dengan KUHP yang baru 303. Makanya jangan berhenti hanya permintaan maaf, karena ini kejadian ulang dan berulang, terjadi dan terjadi lagi. Kalau cuma permintaan maaf tidak menyelesaikan apa-apa. Makanya tindak tegas sesuai dengan hukum pidana yang harus bisa ditegakkan. Ya memang daerah terutama seperti Jawa Barat ya, ini kan terulang lagi. Bayangkan dalam waktu 3 hari di daerah sama-sama Jawa Barat nih, satu di Cikancung Bandung dan satunya di Jembatan Serong yang ada di Depok. Ini selalu terjadi. Berarti di daerah tersebut ada oknum-oknum yang intoleran dan ini tidak bisa dibiarkan. Makanya pemerintah setempat, ayo tegas, jangan hanya mau dipilih secara konstituen, tapi tidak bertanggung jawab dengan mengedepankan asas keadilan, terutama dalam hal beribadah untuk konstituen di mana mereka saat ini memimpin. Makanya saya dorong, mari Polres, Polda, Bupati, Wali Kota, Gubernur, mari. Kan kita kan terpilih juga ada suara-suara yang berbeda-beda dari agama juga kan. Makanya bupati, pemerintah setempat, wali kota, gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, itu adalah pemimpin untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Seluruh rakyat, seluruh agama, dan semua golongan tanpa terkecuali.
Dan mungkin soal postingan di IG terbaru adanya mediasi, mungkin gimana sih melihatnya? Ya, mediasi tapi kalau tidak ada efek jerah hanya berhenti pada permintaan maaf, nanti bisa terulang lagi. Mungkin nanti pelaku-pelaku intoleran yang lain akan merasa, ya udah, kita pun bubarin mereka, kita tolak mereka, kita larang mereka, kita persekusi mereka, toh ujungnya cuma permintaan maaf. Nah, apa jadinya kalau cuma permintaan maaf, tetapi tetap terjadi lagi? Kecuali beda. Yang ini kan yang terjadi adalah permintaan maaf tidak menyelesaikan apa-apa. Bagi saya, yang bisa menyelesaikan adalah pidana, penjarakan, dan buat efek jerah supaya tidak terjadi lagi. Dan di bawah pemerintahan yang sekarang, Prabowo Gibran, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, menjamin kebebasan beribadah. Makanya saya saya melaporkan ketika terjadi persekusi-persekusi ibadah, salah satunya saya laporkan ke Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasko, dan beliau sangat mendukung bahwa kebebasan beragama, kebebasan beribadah adalah milik semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dan saya laporkan juga ke Setkap, ke Sekretariat Kabinet, ke Letkol Teddy Indra Wijaya, bahwa kebebasan beribadah itu diatur oleh undang-undang sesuai dengan pasal 29 ayat pertama dan kedua, dan semua warga negara mereka berhak untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Makanya saya bersyukur dengan kehadiran pemimpin bangsa ini yang selalu mendukung perjuangan kami. Tapi aparat penegak hukum, mari kami dorong untuk tindak tegas, karena ini akan selalu ada kalau tidak ada efek jerah. Ya, yang pertama berangkat bahwa keluarga saya itu Mas keluarga Pancasila. Jadi kakak kandung saya itu seorang Muslim. Dan kami itu dari kecil berbeda keyakinan tapi satu rumah, satu kasih sayang, harmonis dan tanpa saling melukai dan menyakiti. Nah, gambaran rumah saya ini adalah gambaran dari bangsa kita. Makanya saya yang dari rumah yang adalah kakak saya itu Muslim. Ini kakak kandung saya. Bayangkan di satu rumah kakak saya Muslim, sayanya Kristen, tapi kami harmonis di rumah di satu keluarga ini tanpa saling menyakiti, tanpa saling melukai. Dan saya menganggap bahwa gambaran rumah saya yang berbeda agama tadi itu seperti gambaran bangsa Indonesia. Nah, kalau kita mau maju harus seperti rumah saya tadi itu. Kakak saya Muslim, kakak ipar saya Muslim, tapi kita bisa satu rumah saling menyayangi, saling mengasihi. Makanya kalau ada orang yang terus kemudian membubarkan ibadah, mereka itu adalah pengkhianat negara. Kenapa? Karena hak konstitusional untuk warga negara beribadah itu diatur oleh undang-undang dan dijamin sama negara. Nih, makanya timbul keresahan. Kita nggak akan pernah maju-maju kalau yang kita urus ini cuma masalah seputaran agama aja. Coba kita berangkatlah sama negara-negara kita tetangga. Mereka tidak lagi masalah agama yang mereka persoalkan, tapi bagaimana kemiskinan berkurang, bagaimana tidak terjadi lagi kelaparan. Nah, kita masih berkutat pada masalah isu agama. Ini kan mungkin salah satu yang menyoroti Mbak Hotman, menyayangkan juga, Ya. dan bahkan di dalam itu periksa RT-nya, dan Betul. pernyataan RT-nya itu kan katanya ibadah dalam hati masing-masing. Menyayangkan di sikap itu dari Pak RT sendiri. Sangat menyayangkan. Bagaimana ceritanya kita itu yang hidup berdampingan masyarakat sosial, terus RT itu kan perwakilan representatif pemerintah yang ada di level langsung ke masyarakat di bawah. Bayangkan, kok dia mewakili pemerintah, dia itu digaji dengan pemerintah dan uangnya itu uang dari rakyat, tapi bisa ngomong, ya kalau ibadah di hati masing-masing. Gimana ceritanya? Coba, kayak misalkan teman-teman yang Muslim, Hindu, Buddha, pernahkah mereka ibadah itu? Ya kalau ibadah itu gak usah rame-rame, gak usah berkumpul, ya udah ibadah di hati masing-masing aja. Konsep ibadah yang seperti apa begitu? Makanya harus menghargai dan bisa menerima bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah persoalan, tetapi justru keindahan untuk berdiri di Republik ini. Makanya periksa RT-nya, kalau perlu, loh RT ini kan dibayar sama negara dengan uang pemerintah. Kalau perlu memang ternyata ada indikasi bahwa ternyata RT-nya ini adalah oknum-oknum intoleran, ya pecat aja. Kita harus tegas, Mas. Siapapun, pecat saja. Berarti bisa dibilang permintaan maaf aja kurang, perlu ganti aja lah. Kalau perlu ganti, supaya ini jadi efek jerah dan tidak terjadi lagi persekusi dan penolakan dan sikap intoleransi di Republik ini. Sekarang kan pertanyaannya, RT itu kan representatif negara. Ya kan? Representatif negara itu di satu daerah tidak cuma gubernur, tapi ada bupati, wali kota, terus kemudian ada camat, ada kepala desa, termasuk RT. Nah,
Kalau representatifnya pemerintahnya saja tidak bisa mengayomi, justru menjadi apa ya, oknum intoleran, ya ngapain dipertahankan? Saya dorong pecat RT-nya supaya tidak terjadi lagi di daerah lain. Terakhir, ada pesan nggak sih terkait kasus ini dan juga Pak RT? Pesan saya satu hal, Indonesia ini merdeka bukan karena satu agama. Indonesia ini merdeka bukan karena satu golongan. Tapi Indonesia ini merdeka karena ada perjuangan semua anak bangsa yang bahkan mereka rela gugur di medan pertempuran. Entah agamanya mereka Islam, Kristen, Buddha, Hindu, apapun itu. Dan negara ini berdiri bukan karena satu golongan. Di sana ada masyarakat Jawa yang berkorban, ada orang Sunda, ada orang Kalimantan, ada orang yang berdarah Tionghoa yang berkorban bagi negara ini. Karena itu, stop untuk masalah intoleransi. Mari hidup berdampingan, karena kita ini adalah masyarakat yang majemuk dan hak konstitusional dalam urusan beribadah dilindungi oleh negara. Karena itu saya mengingatkan semua kepada oknum atau aparat siapapun bahwa negara ini menjamin hak konstitusional beribadah sesuai dengan pasal 29 ayat pertama dan kedua. Dan juga KUHP yang baru 2023 pasal 303 mengatur bahwa setiap pelaku tindak kekerasan pembubaran ibadah ada pidananya. Karena itu mari masyarakat semuanya, ayo kita hidup berdampingan. Karena Indonesia ini indah kalau kita bisa berdampingan.